Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjut kuliah DMJ ya, yang bahan-bahannya kita ambil dari Enterprise Networking Security and Automation ENSA Cisco. Nah, kita lanjut membahas mengenai network troubleshooting. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan troubleshooting di enterprise network. Yang pertama adalah mengenai pentingnya network documentation. Ya. Nah, kemudian tentang troubleshooting proses, kemudian troubleshooting tools, simptom dan penyebabnya dalam problem di network, dan juga secara khusus troubleshooting IT connectivity. Ini terkait dengan network documentation. Nah, tentunya ini merupakan salah satu langkah penting ya dalam troubleshooting enterprise network, yaitu network documentation yang akurat dan komplit. Ini sangat dibutuhkan untuk memonitor secara efektif ya jaringan dan juga untuk melakukan troubleshooting. Nah, ini umumnya network documentation itu terdiri dari 3 hal. Ya. Yang pertama adalah dokumentasi mengenai jaringan fisik dan logik, ya, mengenai topologi jaringan. Nah, kemudian dokumentasi mengenai informasi device yang digunakan di jaringan yang tentunya yang relevan ya, dan juga mengenai dokumentasi baseline performance. Ya. Nah, ini dokumentasi ini mesti kita simpan tentunya ya, karena ini sangat penting dan perlu kita simpan backupnya dan di-maintain supaya tetap akurat dan komplit. Nah, terkait dengan topologi diagram atau dokumentasi mengenai jaringan, di topologinya yang perlu kita simpan ada 2 ya. Yang pertama yang jaringan fisikal dan yang kedua adalah jaringan logical. Nah, di jaringan fisikal ini tentunya adalah dokumentasi terkait topologi diagram. Yang disimpan itu adalah topologi secara fisik ya, yaitu koneksinya masuk ke port berapa ya, di sisi server atau router itu disimpannya di rak nomor berapa, set berapa, begitu juga dengan router rak berapa, set berapa. Kemudian ke koneksi yang lain dia menggunakan physical berapa, interface-nya nomor berapa, kemudian dia disimpan di rak dan nomor berapa. Dan semuanya juga seperti itu, termasuk interkoneksi ke jaringan operator, baik operator VPN maupun ISP, itu disebutkan ya, si operatornya siapa. Kemudian kalau kita punya web server di situ, kita sebutkan dia co-location-nya di mana, ISP-nya apa. Termasuk kalau punya jaringan yang tidak kabel, misalnya ini wireless, ini portnya berapa. Nah, kemudian logical topology, nah ini menyimpan informasi mengenai logical dari jaringan fisik yang sudah kita miliki ya, yaitu tentang IP yang digunakan di koneksi antar perangkat-perangkat yang kita gunakan. Kemudian kalau untuk di switch-nya, kita informasinya di sini, di router misalnya, dia ada VLAN berapa untuk LAN berapa, gitu ya. Kemudian IP-nya berapa. Jadi ini terkait dengan logical topologi, yaitu IP dan VLAN terutama ya. Kemudian di network device dokumen, ya, di network device dokumen ini kita punya secara umum ya. Nah, ini mesti merecord
network hardware dan softwarenya yang tentunya yang berkaitan ya, yang berkaitan saja supaya tidak overwhelming juga. Nah, umumnya ada 3 jenis ya. Karena ini jaringan IP, maka ada router device, kemudian ada switch devices dan end system dokumen. Nah, ini contohnya seperti ini kira-kira, misalnya kalau untuk router itu device namanya apa, ya. Kemudian modelnya, description-nya, misalnya di Central Edge Router, modelnya adalah ESR 4321, nah lokasinya disimpan di mana, dalam hal ini ada building E, room 137, kemudian informasi mengenai iOS-nya, di sini kebetulan menggunakan Cisco iOS XE software, versinya 16.09.04, kemudian flash-nya ini, nah license-nya yang digunakan kita sebutkan juga, dan interface-nya. Jadi tiap interface disebutkan deskripsinya, kemudian IP versi 4-nya apa, gitu. Kemudian IP versi 6-nya, MAC address-nya, dan routing-nya menggunakan apa. Sehingga router device information ini dalam format yang singkat sudah menyeluruh ya. Itu merupakan informasi yang perlu dimiliki oleh router. Begitu juga dengan switch. Nah, misalnya di sini ada device modelnya switch 1, kemudian modelnya Cisco Catalyst WS C296024TCL, kemudian deskripsinya ini untuk apa, manajemen IP address-nya berapa, iOS yang digunakan, kemudian virtual tunneling protokol ya, BTP, ada domain CCNA, mode-nya server ya. Nah, ini contohnya tiap portnya kita list, deskripsi portnya, kemudian aksesnya untuk apa, kemudian ada VLAN-nya kalau ada, kemudian dia sebagai terang atau bukan, kemudian Ether channel-nya native, kemudian di enable atau enggak. Nah, di end device misalnya apakah IP phone, server atau yang lain. Misalnya di sini ada server 1 namanya ya, ini OS-nya MS Server 2016. Kemudian service-nya yang di enable SMTP, POP3, file services, DHCP, ada HTTP atau HTTPS, kemudian MAC address-nya, IP versi 4 atau versi 6-nya, kemudian default gateway-nya kemana, dan DNS-nya kemana. Nah, network documentation yang lain adalah baseline ya, untuk baseline network-nya. Nah, baseline itu adalah informasi ini, misalnya utilisasi base-nya berapa rata-rata, gitu ya. Kemudian rata-rata CPU-nya berapa. Jadi baseline ini kondisi informasi normal ya. Nah, biasanya dalam tahapan kita menyusun baseline, nah kita perlu yang kita susun itu adalah ini normal network performance ya, yang tentu kita tentukan, kita lihat secara per segmen ya. Jadi misalnya untuk segmen ini berapa, kemudian segmen lainnya berapa. Tapi yang dilihat tentunya yang related, yang penting ya, gitu, biar tidak overwhelming juga. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat dalam menyusun network baseline, itu adalah mungkin kita perlu mengkolek data ya dari port maupun device-nya yang tentunya esensial terhadap operasi network itu. Jadi mungkin tidak semua hal mesti kita lihat utilisasi dan CPU performance-nya, tapi yang kira-kira esensial terhadap operasional network kita. Nah, tentunya dengan menggunakan baseline ini, kita itu akan tahu kalau ada anomali. Misalnya ini normalnya katakan 50%, kan? Tapi tiba-tiba rata-rata di sini menjadi 100%. Kan? Berarti sudah ada anomali. Bisa jadi ini karena attack atau DDoS dan lain-lain. Nah, sehingga
baseline data ini setidaknya bisa memberikan kita insight ya tentang apakah kondisi yang sekarang itu sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, kemudian kalau misalnya ada congestion gitu ya, nah kita bisa mendeteksinya dengan dengan lebih baik tentunya. Atau yang sebaliknya kalau ada underutilized. Atau ya kalau tiba-tiba ada sesuatu yang anomali karena sebab itu ya, ada attack dan lain-lain. Nah, dalam menyusun baseline, tentunya step pertamanya adalah menentukan tipe data apa yang perlu kita kumpulkan ya. Jadi mesti kita select beberapa variabel karena ini bertahap ya sifatnya. Kalau bisa pas awal ya misalnya hanya CPU, port, ya mungkin berikutnya nanti kita bisa lengkapin ya. Nah tentunya yang kita lihat awalnya nggak usah banyak-banyak data, kemudian yang kita pilih itu yang relevan saja ya supaya datanya nggak kebanyakan juga overwhelming. Kemudian mulai dari yang simple sambil kita fine tune kira-kira yang relevan dengan performance operation yang penting apa, kita lihat sambil jalan. Nah, misalnya sebagai permulaan yang kita collect di port atau device tersebut, misalnya terkait dengan utilisasi interface dan juga CPU utilization. Nah, kemudian tahap 2 dalam menyusun baseline, nah kita mengidentifikasi device dan port mana yang kira-kira relevan ya, kira-kira relevan atau penting dalam operasional. Jadi contohnya di sini kalau kita punya network topologi seperti ini yang terkait dengan operasional, yang paling penting kan katakan server ya, kemudian yang mendukung router-routernya ke sini ya, kemudian ke sini. Ya, katakan yang kita pilih, yang kita mau monitor baseline-nya adalah ini server, router, mungkin switch sama ini. Sementara yang hanya ke di klien itu kan ini nggak terlalu krusial ya, pun kalau ada gangguan di sini itu paling terpengaruh hanya satu. Nah di sini katakan nggak kita lihat baseline-nya. Kemudian urusan ISP urusannya ISP ya, yang kita lihat hanya port yang menuju ISP dan mungkin server yang kita taruh co-location di lokasi ISP tersebut. Contohnya kenapa PC ini di ini karena dia admin misalnya kan, kemudian ini server, kemudian router interface-nya yang ditandain dengan tanda ini, kemudian switch-nya pun yang sebagai key point ya gitu, di sini ya. Nah berikutnya step ketiga dalam menentukan baseline adalah kita menentukan durasinya ya, durasi informasi baseline ini. Tentunya kita spesifik. Nah, umumnya minimum untuk menentukan kebiasaan dari jaringan kita ya. Normalnya katakan kita ingin melihat CPU, ingin melihat utilisasi ini, kalau hanya sehari kan mungkin kita belum bisa menyimpulkan ya. Jadi minimum itu adalah 7 hari gitu. Tapi jangan terlalu lama juga karena nanti nggak akan ini ya kelamaan dalam menyusun baseline. Nah, umumnya kurang dari 6 hari, biasanya antara 2 sampai 4 minggu ya, 6 minggu maksudnya. Nah, setelah itu kita bisa kalau sudah ada baseline-nya ini perlu dianalisis ya. Paling tidak tahunan untuk melihat baseline terhadap performance keseluruhan network ya. Kemudian mungkin melihat section yang lain yang mungkin sebelumnya belum masuk baseline, kemudian
kita kasih informasi mengenai rata-rata utilisasi atau CPU di sini ya sebagai baseline. Nah, kemudian dalam melakukan analisis, kita berharap bahwa analisis tersebut bisa memberikan gambaran bahwa si network kita yang ada di sini sebetulnya dengan adanya pertumbuhan device yang masuk ke sini karena sebab perkembangan bisnis misalnya itu seperti apa ya. Nah, terkait dengan dalam memonitor dan termasuk menyusun baseline, ini ada beberapa komen yang biasa digunakan di perangkat-perangkat Cisco ya. Yang pertama adalah show version. Nah, ini kita bisa mengetahui uptime-nya, kemudian version informasi dari device dan device baik software-nya maupun hardware-nya. Kemudian ini ada show IP interface, show IP version 6 interface ya. Ini akan mendisplay seluruh opsi konfigurasi ya yang kita set di interface tersebut. Kemudian show interface, ini detail output dari setiap interface. Kemudian ada show IP root dan juga show IP version 6 root ya. Ini untuk mendisplay routing table yang ada di perangkat tersebut ya. Kemudian ada show CDP neighbors detail, ini untuk mendisplay detail informasi neighbor atau perangkat yang terhubung secara langsung ke device yang kita lihat. Kemudian ada show ERP dan show IP version 6 neighbors ya. Ini untuk melihat konten ERP table IP version 4 maupun IP version 6 ya. Kemudian ada show running config, nah, ini untuk mendisplay seluruh konfigurasi yang digunakan saat ini di perangkat yang kita lihat. Kemudian ada show VLAN, ada display status VLAN di suite yang kita lihat. Kemudian ada show port, ini akan display status port di suite tersebut, dan juga ada show, di sini ada show test port ya yang kita gunakan untuk informasi yang lebih detail lainnya ya. Oke, berikutnya kita membahas mengenai proses troubleshooting ya. Jadi dalam troubleshooting kan kita butuh at least 3 dokumentasi tersebut ya. Dokumentasi mengenai topologi, ya kan? Kemudian tentang perangkatnya dan juga tentang baseline, ya kan? Kondisi normal dari perangkat dan jaringan kita. Nah, berikutnya dari dokumentasi tersebut yang akurat dan up to date, nah tentunya kita bisa melakukan troubleshooting dengan lebih efektif. Nah, umumnya prosesnya seperti ini. Memang troubleshooting ini tergantung dari pengalaman si engineer yang melakukan troubleshooting juga ya. Tapi secara umum kalau kita mengikuti proses ini mungkin akan lebih efektif ya. Nah, secara umum proses untuk melakukan troubleshooting bisa kita bagi menjadi 3 step utama ya. Yang step pertama tentu adalah mengumpulkan informasi atau simptom dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi misalnya gejalanya seluruh network di cabang A mati gitu ya. Nah, tentunya dari simptom ini kemungkinan ya bukan masalah di sini saja kan, utamanya mungkin di sini di backhaul menuju ISP, atau ada beberapa klien di sini yang intermittent, jadi kadang bisa kadang enggak gitu ya. Nah, mungkin di sini ada masalah masalah ada loop ya, ada loop di switch, kemudian mungkin ada masalah portnya gitu,
dan lain-lain. Sehingga kalau dari kita mengumpulkan informasi simptomnya apa, nah itu tentu akan lebih mudah untuk melakukan penyelesaian. Yang kedua, kemudian mengisolasi problemnya. Jadi dari simptomnya kan itu ya. Nah, tentu kita akan melihat oh di sini mungkin problemnya ini gitu ya. Nah, tentunya kita harus isolasi supaya kita mengetahui problem tepatnya itu di mana. Nah, setelah tahu bahwa problemnya itu di backbone sini ya kan atau di perangkat ini, maka kita bisa melakukan corrective action. Ya kalau misalnya ini tanggung jawabnya ISP gitu, ya kita tinggal telepon ke ISP. Atau kalau ini masalahnya di switch di sini, ya kita harus melakukan troubleshooting supaya ini balik. Nah, kalau misalnya apa yang sudah kita lakukan ini memecahkan masalah yang sedang dihadapi, maka kita dokumentasikan solusi tersebut untuk kepentingan berikutnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak memecahkan masalah, tentunya kita harus undo proses tersebut supaya tidak menambah masalah. Nah, lebih detailnya, kita juga secara umum kan ada 3 step, kita bisa secara lebih detail mungkin ada 7 step ya yang mungkin bisa diikuti. Yang pertama adalah ini define problemnya apa. Jadi karena beneran nggak ada problem. Oh, ternyata ini seluruh cabang itu jaringannya down. Kan bisa karena listriknya, bisa karena backbone-nya, bisa karena routernya. Tapi harus dipastikan bahwa di sana memang mati. Caranya ya cek NMS-nya, dia down atau enggak, atau telepon orang cabang. Kemudian mengumpulkan informasi ya. Jadi kita identifikasi lebih detail masalahnya apa, simptomnya apa. Dari situ kita akan menganalisis, ya kan? Menganalisis untuk menentukan berikutnya. Atau kalau memang masalahnya bukan hanya sekedar down gitu, misalnya tiba-tiba utilisasi CPU ini yang normalnya 50% pada saat terjadi problem ini 100%. Nah, berarti kan ada anomali kan. Di sini pentingnya dalam melakukan analisis kita menggunakan dokumentasi. Baik tadi ada topologi, kemudian network baseline maupun informasi tentang perangkat yang kita gunakan. Nah, atau kita nyari informasi ke ini knowledge base di internet maupun ke peers. Kemudian kita melakukan eliminasi untuk supaya menemukan most probable cause ya, mengeliminasi yang misalnya kalau jaringan di seluruh cabang mati gitu kan, kita lihat listrik nggak mati, oh berarti nggak mungkin karena listrik gitu kan. Kemudian lihat ISP, kita telepon ISP-nya, ISP-nya masih oke katanya. Oh, berarti ini kemungkinan karena routernya. Karena routernya harus dilihat nih karena apa? Apakah ke port ini atau karena apa gitu kan. Nah, itu untuk memastikan most probable cause-nya apa nanti. Nah, setelah itu kita susun hipotesis. Oh, berarti ini karena card-nya rusak, kan hipotesisnya gitu kan. Ya udah berarti harus dicari kalau kartu rusak itu cirinya ini, saya mau ganti aja card-nya, saya mau bawa card ini untuk mereplace ini misalnya gitu ya, dengan mensubtract gitu. Nah kemudian ini kita bisa menanyakan terkait troubleshooting itu, mempercepat kan kita nanyain kan ke end user-nya ya di cabang tersebut gitu. Di cabang tersebut ini Bu, ini mati di komputer Anda mati gitu ya. Enggak, tadi enggak ada masalah misalnya gitu ya. Atau tanya ke ISP. Nah, ini biasanya ada guideline supaya kita efektif dalam melakukan troubleshooting kalau terkait pertanyaan ke end user gitu kan. Nah, ini kita perlu menanyakan pertanyaan yang related tentunya ya. Misalnya
what does not work, gitu kan, apa yang tidak berfungsi, gitu kan. Sebetulnya kemudian problemnya eksaknya apa, gitu. Apa yang sudah coba dilakukan ya. Kemudian kita menentukan skop dari problemnya, apakah ini hanya di tempat si user itu atau ke tetangganya juga, gitu, atau ke rekanannya juga. Kemudian apa yang terjadi di device tersebut. Kemudian berikutnya kita menentukan kapan problemnya terjadi ya. Jadi what exactly does the problem occur. Kemudian what was the problem first noticed. When maksudnya kapan masalah tersebut terjadi, kemudian pertama kali diinformasikan, dan apakah ada error message yang ditunjukkan. Katakan misalnya kita sedang nanya ke user ya, di komputer dia ada error apa. Nah, berikutnya kita nanya terkait dengan problemnya apakah konstan, apakah intermittent. Kalau problem konstan, networknya down. Nah, ini pasti ada sesuatu lah, either listriknya, either card-nya, either koneksi ke ASP ya, atau intermittent. Jadi problem ke ASP ini ya kadang-kadang bagus gitu kan, tapi kadang-kadang enggak. Atau ya ini jaringan di sini itu enggak 100% error free gitu, hanya 98%. Gitu kan. Nah, itu bisa menentukan nanti masalahnya. Jadi apakah selain itu kita bisa nanya si problem ini bisa direproduce enggak? Misalnya kalau dicabut ini, oh ini mati backbone-nya, atau ya memang intermittent. Nah, berikutnya kita bisa menanyakan ke user itu kalau lagi remote, minta screenshot atau bikin video yang menunjukkan problem secara eksaknya apa. Nah, kemudian menentukan apa yang berubah ya, determine if anything has changed. Jadi apa yang sudah berubah dari kondisi terakhir ya, dari kondisi terakhir. Kemudian kita bisa menggunakan pertanyaan tersebut untuk menemukan probable cost-nya ya. Nah, di Cisco untuk menemukan informasi selain menanyakan ke user terkait, nah ini juga ada beberapa komen yang umum ya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan simptom-simptom yang muncul ya. Ya, ini diantaranya ping ya kan. Jadi kalau misalnya masalah laporannya adalah dari klien ini tidak bisa akses ke server, gitu kan? Ini kan ada jaringannya nih. Ya pertama kita kumpulkan dari klien ini bisa ngeping nggak ke sini, gitu kan? Kalau nggak bisa ngeping, ya kita trace route. Katakan dari sini ke sini, kita trace route berhentinya di mana? Oh kebetulan berhentinya di sini. Berarti problemnya bisa aja dari segmen ini kan? Bisa ada segmen ini. Nah, penyebabnya apa ya? Mesti kita telusuri lebih lanjut. Bisa juga kita bisa telnet atau SSH ya ke perangkat di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa lihat di sini. Kalau misalnya problemnya intermittent ya, kalau lagi ini ya ini. Jadi kita katakan SSH di sini, begitu ketahuan ini, kita lihat di sini ada masalah apa. Kemudian mungkin bisa ini show IP interface brief atau show IP versi 6 interface brief untuk melihat status dari interface di device tersebut. Kemudian mungkin show IP root atau show IP versi 6 root ya.
untuk melihat current IP versi 4 maupun IP versi 6 routing table yang ada. Bisa jadi di sini routing table untuk menuju ini hilang, gitu kan, bisa. Atau show protocols, atau melakukan debug. Kita juga dalam melakukan troubleshooting itu bisa juga dibantu dengan konsep OSI layer ya maupun TCP/IP layer untuk memudahkan kalau masalahnya ini itu biasanya perangkatnya apa yang bermasalah. Di sini ada mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical ya. Nah contohnya kalau ini masalah physical ya mungkin kaitannya sama hub, kemudian mungkin card, ya kan, mungkin kabel. Kemudian kalau masalahnya di data link, ini mungkin standar switch-nya, ya kan? Atau bisa juga card di routernya ya. Kemudian kalau di transport maupun network, bisa saja kalau perangkat ya router atau multi layer switch, atau kalau ini ya di routing table ya, di routing table-nya. Kemudian kalau session, presentation, application, umumnya ini sudah perangkat di end device, baik di server, kemudian di usernya, ya, baik di perangkatnya maupun di aplikasinya ya. Nah ini akan membantu juga untuk proses troubleshooting. Kita melihat beberapa approach ya untuk melakukan troubleshooting. Ini misalnya yang 3 ini ya, bottom up, top down, kemudian divide and conquer. Jadi kalau misalnya masalahnya physical, ya langsung dilihat aja masalahnya dari bottom up ya. Ini konsep bottom up dari layering OSI layer atau TCP layer ya. Jadi misalnya di kantor cabang ini down semua kan. Ya ini kalau ini ya mah udah hampir kemungkinan besar bukan karena aplikasi kan. Karena ke cabang lain oke. Nah, ini ya fisikal itu kemungkinan ya karena listriknya mati kan. Kemudian backbone ke ISP mati, backbone-nya mati, atau ya ini bermasalah si server ini fisikalnya, apa card-nya trouble atau yang lain-lain. Nah, berikutnya kalau misalnya masalahnya di software, softwarenya apa? Nah, pendekatannya dari atas ya, bottom up. Dilihat aplikasinya dulu, kemudian berikutnya kalau nggak masalah ya mungkin HTTPS-nya, mungkin portnya problem, kena blok, atau kena virus gitu ya. Ini dari top down. Atau kalau di tengah bisa kita approach atas sama bawah mulai paralel ya. Misalnya di network ya kan masalahnya IP ya. Either kita ke bawah ping dulu, setelah ping baru lihat oh masalahnya di hardware, atau ke atas lihat port TCP-nya masih open enggak, HTTPS-nya seperti apa. Kalau ini masih oke, nah baru aplikasi gitu ya. Nah, kemudian proses berikutnya yang juga bisa kita jadikan bisa kita approach itu adalah mengikuti path-nya. Jadi masalahnya di mana nih? Ya kita telusuri ya. Kalau misalnya kabelnya mati di sini di kantor cabang ini ada kabel mati, kita telusuri dari ujung ini. Oh, portnya nggak masalah kan? Kabel ini nggak masalah. Oh, kabel di sini nggak masalah. Oh, ternyata ada kabel di lantai 1 yang putus kegigit tikus. Itu kalau fisikal. Kalau routingnya ya routingnya di ping. Oh, pingnya nggak bisa trace route. Oh, matinya di sini. Nah, kemudian pendekatan yang juga efektif adalah mensubstitusi. Kalau kita sudah tahu nih kemungkinan yang masalah card ini, ya kita bisa nyoba memperbaiki card, tapi lebih cepat kalau kita bawa card baru, cadangan, kan konfigur, kita gantiin, substitusi. Atau kalau masalah konfigurasi, kita compare. Jangan-jangan ada konfigurasi berubah karena salah ketik lah atau apa, human error gitu ya. Jadi kalau ini sama-sama suite, kita lihat di documentation. Atau kita masuk ke suite itu, kita compare satu-satu.
apa sih yang beda. Ya, kemudian kita juga bisa melibatkan orang lain ya untuk minta pendapatnya untuk mempercepat itu. Nah, dalam memilih troubleshooting method, ini guideline-nya kira-kira kalau masalahnya adalah hardware, ya pendekatannya bottom up ya. Bottom up kita lihat fisikalnya dulu, kita lihat baru layer 2, layer di atasnya. Kemudian kalau masalahnya software, kita lihat dulu aplikasinya, apa hanya aplikasi tertentu, oh enggak, semua aplikasi kena, oh, berarti mungkin layer berikutnya HTTPS portnya, kan? Sorry, HTTPS mungkin problemnya di situ, atau ke bawahnya port tertentu yang masalah. Jadi ini dalam menentukan problemnya. Setelah itu kita analisis simptomnya apa, dan juga apakah pernah ada masalah sebelumnya. Nah, kalau terkait untuk menganalisis masalah sebelumnya, untuk kebutuhan analisis ini oh ternyata ini new problem, gitu kan? Oh tapi enggak, ini ternyata sudah pernah sebelumnya. Nah, kita pendekatannya ya tergantung ya. Kalau ini sudah pernah, nah ini kita kalau sudah dipastikan masalah hardware ya dari top down. Kalau ini kita curiga dari masalah software ya bottom up. Gitu. Tapi kalau ini sudah pernah ya bisa dengan divide and conquer method. Kalau new problem ini new problem di mana? Ya, kalau di hardware ya bottom up kira-kira. Kalau new problem di software ya top down. Nah, kemudian troubleshooting tools ya, ini salah tulis, ini harusnya tools. Troubleshooting tools. Nah, di dalam melakukan troubleshooting, nah tentunya kita perlu tools ya untuk mempercepat menemukan masalahnya di mana ya. Nah, ini software tools yang mungkin bisa digunakan, yaitu Network Management System ya, itu NMS. Nah, karena biasanya di enterprise network itu perangkat-perangkat yang dipasang ini sudah kita monitor ya lewat Network Management System. Nah, di NMS ini, nah tentunya kita bisa memonitor sampai level device ya, sampai level device, masuk ke situ sampai mungkin koneksinya, device-nya, sampai port-nya, gitu kan. Kemudian kalau ada alarm, nah, masuk ke trap di sini, kita bisa lihat alarmnya atau lihat fault-nya apa. Gitu. Nah, selain menggunakan NMS atau elemen management system, atau menggunakan log server, gitu, kita bisa melihat knowledge base ya. Apakah di enterprise ini menyimpan tool-tool apa namanya problem-problem yang similar atau sebelumnya. Kalau enggak ya kita masuk ke grup ya, lihat similar problem ada enggak di situ. Kemudian baselining tools. Jadi kita ada dokumen ya. Nah, kemudian di situ kita bisa cek manual atau dibantu tools. Kalau dibantu tools, ya ini baselining tool bisa ini mendokumentasikan network secara otomatis ya, termasuk informasi baseline yang ada di situ. Nah, kita juga bisa menggunakan protokol analyzer kalau misalnya problemnya di awal ya, atau di akhir. Jadi pada saat kita mau mengkoneksikan router 1 ke router 2 menggunakan fiber optik dari gedung 1 ke gedung 2 misalnya. Ini kok nggak naik-naik, masalahnya apa? Gitu kan. Oh, masalah fisikal kah? Kalau fisikalnya ternyata kita tes pakai OTDR, oke gitu kan. Tapi yang ini ngeping oke, gitu. Tapi di device ini nggak bisa masuk ke sini ke server. Nah, kita bisa lihat tuh, menggunakan protokol analyzer, contohnya Wireshark ya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat masalahnya apa nih. Coba connect ke port tertentu. Nah, kita lihat di sininya kan, atau lihat di sini yang terjadi seperti apa. Apakah sudah terjadi three-way handshake atau
dan lain-lain. Kalau kasus ini mungkin dia nggak dapat IP dari DHCP server, padahal yang lain dapat. Nah, kita bisa cek ininya, DHCP-nya. Kemudian tools yang lain, ya kan? Kalau misalnya masalahnya kan bisa macam-macam ya. Kalau terkait, ternyata ini masalah listrik. Oh, listriknya kenapa? Ya, kita bisa lihat dengan digital multimeters ya, untuk mengukur voltage, arus ataupun resistansi. Jangan-jangan tegangan di sini ngedrop ya kan, dari normalnya 220 volt menjadi 110 volt. Ternyata di sini ada kabel yang mau nge-shortin gitu, tapi nggak short kan. Jadi ada beban tambahan. Kemudian kabel tester ya, mungkin kalau kita menggunakan kabel STP atau UTP, kabel Ethernet, mungkin karena kabel ini sudah lama ya, mungkin masalahnya intermittent, ada pot yang agak oglek gitu. Nah, kita bisa mengetes kabel tester atau pada saat setting pertama kali. Kemudian kita menggunakan kabel analyzer juga, itu. Ini multifunctional handheld analyzer biasanya. Portnya macam-macam, bisa copper, bisa fiber. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan portable network analyzer seperti Sniper ya, untuk memastikan masalahnya di mana ya. Apakah di segmen tertentu atau di VLAN tertentu. Kemudian ada juga Cisco Prime Network Analysis Module ya, network analisis modul. Ini merupakan browser based interface untuk memperlihatkan ini ya performance-nya ya dari switch maupun router. Nah, kita juga bisa melihat syslog ya kalau memang dipasang gitu. Nah, ini akan membantu gitu. Nah, di syslog server ini ada level emergensinya ya, dari yang 0 paling tinggi ini emergency, kemudian 1 ini alert, sampai yang hanya sekedar debugging. Nah, yang disimpan di syslog Cisco itu dari level 0 sampai level 5 ya. Katakan kebetulan kalau syslog servernya IP-nya ini, maka tiap perangkat itu sebagai syslog agent-nya itu akan melaporkan ke sini ya. Nah, kemudian setelah kita punya dokumentasinya, kemudian dalam bayangan kita prosesnya seperti itu dan juga tools-nya itu, kita juga perlu mengetahui mengenai simptom yang umum ya, simptom yang umum ada di jaringan enterprise dan juga penyebabnya. Nah, ini terkait masalah di physical layer, itu ada beberapa simptom yang umum ya. Yang pertama adalah ini performance di bawah dari baseline. Ya, contohnya kalau baseline-nya CPU-nya adalah 70% gitu, tapi kok khusus di router ini lebih rendah dari itu, lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi gitu kan. Atau kemudian portnya, port di sini normalnya sih ini 50%, tapi di sini kok hanya 5%, ada apa? Ini performance lower than baseline. Nah, kita bandingkan dengan baseline yang normal ya. Kemudian apakah ini overload atau underpower server ya. Di powernya ketinggian atau kerendahan, atau masalah konfigurasi atau congestion, atau ini kapasitasnya link rendah, atau ini banyak frame yang loss. Kemudian simptom lainnya loss of connectivity ya, jadi si server ini nggak bisa di reach dari luar karena koneksinya masalah.
Ya bisa jadi karena kabel atau karena port di sini, atau problem di sini, atau problem listrik. Nah, tapi kalau kita lihat loss of connectivity, umumnya ini masalah physical. Either karena kabelnya masalah, kan? Kita bisa verifikasi dengan ping test, kemudian nyari lokasinya dengan traceroute. Gitu. Kemudian masalahnya apakah intermittent ataukah konstan. Ya. Kemudian apakah ada congestion atau bottleneck. Jika route-nya gagal, nah mungkin ini masalah routing yang kurang optimal. Atau masalah yang lain, masalah yang lain. Bisa jadi ada di tempat yang lain masalah gitu kan, sehingga ininya pindah ke yang sini. Dan ada masalah high CPU rate, bisa jadi karena high CPU utilization rate mengindikasikan bahwa perangkat yang kita pasang yang CPU-nya tinggi ini sudah overload, sudah melebihi batas kemampuan dia. Kemudian ada console error message, ini mengindikasikan juga physical layer problem. Jadi begitu kita tancepin ke perangkat router atau switch, pas ini generate tuh ada error di situ. Kemudian penyebabnya yang umum dari simptom tersebut ya, misalnya ya problem yang terkait dengan masalah power. Kita lihat powernya seperti apa, voltasenya normal enggak, arusnya normal, atau mungkin ada gangguan di intake sasisnya ya, atau mungkin fan-nya ketutup debu. Kemudian ada hardware fault, mungkin NIC driver filenya masalah, cabling-nya juga masalah, atau masalah grounding problem. Kemudian ada cabling fault, ya, kita lihat secara fisik kabelnya mungkin ada masalah atau tidak. Gitu kan. Kemudian mungkin kabelnya tidak sesuai, atau crimpingnya kurang firm, sehingga setelah setahun ini masalah. Ini mesti kita tes. Kemudian masalah attenuation, kalau mau jaraknya jauh ya waktu awal sih oke gitu kan. Atau pada saat setup ini nggak bisa, ya ini mungkin masalah attenuation, baik di copper maupun optik ya. Kemudian ada noise, ternyata akses point di sini nggak bisa di-connect. Oh ternyata setelah kita lihat dari sinyal monitoring di sini udah penuh. Kemudian ya bisa juga karena interface configuration error. Jadi pada saat awal kita udah lihat nggak naik-naik karena konfigurasinya masih salah. Atau exceeding design limit ya. Jadi udah melebihi batas kemampuan si perangkat tersebut. Kemudian CPU overload. Ya. Jadi CPU utilization-nya tinggi, kemudian banyak queue yang drop, performance-nya rendah, SNMP timeout, dan lain-lain. Kemudian di layer berikutnya, di data link layer ya, di data link layer itu ada beberapa simptom yang umum yang mengindikasikan masalahnya di link layer ya. Misalnya adalah no functionality or connectivity at the network layer atau di atasnya. Jadi di network layer udah pasti masalah ya, atau di atasnya. Ini bisa jadi masalah framing, VLAN, ya gitu-gitu. Kemudian masalah performance di network ini atau beroperasi di bawah baseline ya, atau di atasnya baseline. Ya mungkin karena suboptimal path ya. Jadi si frame ini
lewat path yang kurang optimal ya, yang kurang optimal, dan itu yang menyebabkan yang mungkin utilisasi di sini rendah kan, atau utilisasi di tempat lain justru ada congestion. Kemudian ada mungkin masalah excessive broadcast. Nah, kita lihat di sini mungkin pakai sniper ya atau Wireshark, dilihat di situ, oh di bagian sini ada banyak broadcast. Atau kalau kita akses point juga kita lihat di segmen ini, kita cek di SSID itu, nah itu ada masalah ini enggak. Nah, excessive broadcast ini umumnya disebabkan oleh ini ya, justru di level program ya, jadi masalah di aplikasi ya, atau masalah broadcast domainnya yang terlalu gede. Jadi router yang di sini dibagi-baginya pakai hub gitu ya, pakai hub, sehingga broadcast domainnya atau layer 2-nya di sini suite-nya terlalu banyak gitu ya, yang dihandle oleh si IP router ini. Kemudian dilihat dari console message ya. Jadi begitu masuk ke router ini ada console message yang mengindikasikan ada masalah. Jadi baik router maupun switch itu masih simptom. Nah, penyebab yang umum terkait dengan data link layer ini kalau kita capture ya, ada link encapsulation error, kemudian ada address mapping error, kemudian ada framing error, kemudian mungkin ada STP failure atau ada loop ya, spanning tree protokolnya gagal, atau memang pas nyolok secara nggak sengaja, secara nggak sengaja awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini, secara nggak sengaja ada yang mengkoneksikan ini. Nah, ini bisa jadi terjadi loop. Atau ya penyebab lain ada attack gitu ya, attack yang terjadi di layer 2, misalnya ARP spoofing gitu ya. Kemudian kalau di network layer, di IP, itu beberapa simptom yang umum, itu ada network failure maupun suboptimal performance ya. Di network failure ini bisa terjadi ini pokoknya indikasinya nggak berfungsi atau berfungsi tapi dikit gitu. Ini bisa mempengaruhi seluruh user atau sebagian user yang terhubung ke router atau switch tertentu ya. Kemudian kalau yang di suboptimal performance ini ya bisa jadi hanya sebagian aplikasi atau sebagian user atau sebagian destinasi. Jadi ada server di sini connect ke beberapa ya, yang kejadian di sini itu rendah utilisasinya atau banyak error. Ya, itu bisa mengindikasikan ini masalah konfigurasi routing table-nya yang nggak benar, atau masalah masking-nya, atau di situ masking-nya nggak sengaja mestinya /30 ketulis /28. Sementara di network yang sama ada yang nulis /2A30 gitu ya. Jadi networknya terpakai. Nah, ini beberapa penyebab yang umum ya terkait dengan masalah yang mungkin terjadi di network layer. Ada ya general network issue ya, mungkin perubahan topologi yang nggak secara disengaja, ada yang nambahin
suite tadi, ada yang nambahin suite atau ada yang nambahin IP gitu ya. Tapi yang sub masnya bentrok gitu ya. Ya semula misalnya di sini ya, di sini kemudian ada nambahin koneksi yang di sini 192.168.1.2 slash berapa misalnya slash 30 gitu ya. Tapi yang di sini ada masangin 192.1.1.5 gitu kan. Tapi slash-nya 28 gitu kan. Sehingga ini nggak optimal. Kemudian ada connectivity issue mungkin. Kemudian masalah routing table, mungkin neighbor issue, atau masalah topologi database. Nah, di transport layer ini bisa jadi karena access control list ya, yang masalah misconfiguration, jadi selection of traffic flow-nya itu nggak sesuai misalnya, karena mestinya si ACL ini diimplementasikan kalau yang keluar itu sedekat mungkin dengan servernya, tapi kalau yang ini sedekat mungkin dengan yang ngirim ya. Kemudian mungkin masalah order access control list-nya. Nah, intinya mestinya si ACL ini kita tulis dari spesifik ke yang paling rendah general, karena proses kerja ACL ini kan dari cek entry pertama kan, kalau nggak sesuai baru berikutnya, kalau nggak sesuai baru berikutnya, kalau nggak sesuai berikutnya. Kalau kebalik yang general dulu, itu general misalnya tolong dari IP ini ke IP sini di blok, gitu kan. Nah, yang lebih spesifik misalnya port apa TCP dari ini ke sini ya otomatis pasti akan diblok karena yang generalnya duluan dicek. Jadi ACL ngeceknya entry per entry dari entry yang pertama sampai berikutnya ya. Jadi kalau ini nggak match baru ini, nggak match baru ini, nggak match baru ini, baru yang general. Kemudian masalah implicit deny any. Jadi kalau nggak ada by default di ACL-nya Cisco, terakhir itu adalah sebetulnya deny any. Jadi apapun akan di any, apapun dilarang sebetulnya ya. Jadi kalau ada tulisan apa namanya dilarang dari IP ini ke IP sini itu aja kan, deny IP ini. Kok IP yang lain ikutan dilarang? Oh ya karena by default ada implicit deny any, jadi IP berapapun ya pasti akan di-deny. Kemudian mungkin masalah address dan IP versi 4 wildcard masnya yang mungkin kurang sesuai. Kemudian ada selection of transport layer protokolnya. Nah, ini tentunya yang diperlukan adalah ini di layer protokol yang memang sesuai ya di application control engineers-nya Cisco. Kemudian mungkin masalah source and destination port, kemudian ada menggunakan use of established keyword ya, atau kita bisa ini mungkin ada beberapa yang menggunakan protokol yang tidak umum ya. Nah, selain itu bisa jadi ini terkait dengan masalah-masalah konfigurasi NAT ya, Network Address Translation, Nah, simptomnya mungkin pada saat komputer dinyalakan nggak dapat IP, gitu kan? Ini bisa jadi masalah boot TP maupun DHCP. Jadi si klien kalau kita nyalain itu dia nggak dapat IP, gitu ya. Nah ini bisa jadi merupakan masalah NAT, mungkin
konfigurasi dari IP versi for helper feature ini bisa membantu. Kemudian masalah DNS, jadi kalau kita akses cisco.com atau google.com, dia nggak bisa karena si DNS servernya nggak bekerja di belakangnya si NAT ya. Nah, ini mungkin bisa resolve dengan IP versi for helper features. Kemudian SNMP juga, jadi router switch ini masuk ke jaringan, harusnya ke SNMP manager ya, NMS biasanya. Ini kita nggak bisa konfigur ini atau problem itu nggak ke-trap ke sini ya. Nah itu mungkin masalah NAT juga, ini bisa dibantu dengan IP versi for helper. Kemudian masalah tunneling dan encryption protokol ya. Jadi encryption dan tunneling protokol ini kadang-kadang perlu source dari spesifik UDP dan TCP port. Tapi karena ada di NAT, UDP dan TCP portnya dia ubah-ubah ya. Nah, tentu ini mesti dicek. Nah, kemudian di application layer ya, di application ini mungkin tergantung dari aplikasinya ya, tapi beberapa itu yang mungkin banyak digunakan ya adalah ini SSH atau Telnet, ini untuk kita ini ya masuk ke situ ya, ke perangkat ya Telnet maupun SSH. Kemudian HTTP atau HTTPS, yang ini untuk mungkin browser biasanya, ini untuk exchange text, grafik, image, sound, video atau multimedia. Kemudian bisa FTP maupun trivial FTP ya, untuk transfer file. Kemudian SMTP, POP, ini untuk email ya. Kemudian ada SNMP untuk manajemen. Kemudian DNS untuk mapping IP ke name. Kemudian ada NFS ini untuk network file system. Nah, terkait dengan troubleshooting di IP connectivity, troubleshooting di IP connectivity ya, itu ada karena ini jaringan saat ini kan banyak kan IP ya, jaringan IP, jadi tentunya ini banyak knowledge base-nya terkait dengan troubleshooting jaringan IP ya. Nah, komponen troubleshooting untuk end-to-end connectivity, pendekatan bottom up, tidak ada end-to-end connectivity ya. Jadi kalau misalnya dari klien ini ke server, ini kok connectivity-nya nggak ada, apakah down, itu down-nya di mana? Ya kita tentu mesti cek masalah physical connectivity-nya di poin mana. Tapi sebelumnya kita mesti trace ini ya, kita lihat ya, kita lihat. Kemudian mungkin ada masalah duplex mismatch, either apakah di sini sama di sini dengan di sini. Misalnya antara router sama switch, yang ini full duplex, ini half duplex. Kemudian kita mungkin bisa cek data link dan network layer addressing, mungkin ada masalah. Kemudian mungkin masalah default gateway yang nggak benar. Jadi misalnya ini server atau klien, ini kliennya default gateway-nya itu bukan ke sini. Di sini mungkin ada router lain ya, atau perangkat lain, dia default gateway-nya ke sini, padahal tujuannya ke sini. Atau ini ya memang dari DHCP salah ngasih itu, ya, mungkin penyebabnya sengaja atau ada security breach. Ini kita perlu memastikan bahwa si device itu sudah benar partnya ya. Kemudian
kita verifikasi bahwa transport layer-nya memang sudah berfungsi. Kemudian mungkin pastikan nggak ada ACL yang konfigurasi nggak benar. Ya. Kemudian memastikan bahwa DNS settingnya oke. Ya, contohnya untuk memastikan itu kita cek di sini ya. Kita lihat informasi ininya IP ya, so IP. Ini contohnya dari PC ini nggak bisa ke server, kan? Dia lewat switch, lewat router, kemudian lewat router lagi, lewat router ini. Di ini nggak bisa ngeping gitu kan ke sini. Nah, nggak bisa ngeping ke sini, tapi ngeping ke sini bisa. Berikutnya kita pakai traceroute ke sini kan. Traceroute, oh dia berhentinya di sini misalnya, berhentinya di sini. Nah berarti masalahnya antar segmen ini. Nah untuk memverifikasi ada physical layer atau tidak, setelah kita cek bahwa masalahnya antara ini sama ini, berarti di segmen ini ya. Nah kita bisa lihat masuk ke situ, katakan di sini R2 tadi ya. Nah, kemudian show interface gigabit Ethernet yang bersesuaian. Nah, kita bisa cek di situ ada nggak input atau output queuing-nya, ada error-nya enggak. Kemudian mungkin kita bisa cek masalah duplex mismatch ya. Jadi misalnya kebetulan kalau kita show interface di port yang bersesuaian, yang saling berhubung, itu yang ini sama-sama full duplex atau sama-sama half duplex enggak gitu. Jadi misalnya kalau tadi asumsinya masalahnya di sini ya. Jadi kebetulan di sini kita cek di sini di port ini apakah sama-sama full duplex atau sama-sama half duplex. Nah, kemudian kita memastikan addressing di local network-nya dengan ARP-A. Oh, di sini kita bisa lihat physical address-nya, tipenya apa, dynamic atau ini static ya. Nah, mungkin ada masalah di VLAN assignment-nya. Nah, kita masuk ke suite di situ. Nah, kita cek, oh ternyata mestinya untuk MAC address ini adalah bukan VLAN 1 gitu ya. Kita mesti ubah gitu kan, masuk ke sini, kemudian kita kasih dia VLAN 10. Kemudian mungkin kita cek apakah default gateway-nya sudah benar di sini. Kita tinggal masuk ke besi ini, kemudian lihat konfigurasi IP-nya. Nah, kita cek kalau misalnya mestinya default gateway-nya itu adalah ini gitu ya. Kita bisa di PC bisa root print, atau kalau dia Windows Base ya kita tinggal lihat konfigurasi IP-nya. Kemudian di router sini kita bisa show IP root ya untuk melihat default gateway-nya. Di sini show IP version interface gigabit Ethernet untuk memastikan default gateway-nya benar enggak. Nah, di sini ada join group interface address ya. Kemudian di sini contohnya R1 di enable IP versi 6 root, dan sekarang R1 adalah member dari ini gitu ya. Ya, semula member dari 1, padahal harapannya member dari 2. Nah, itu bisa kita cek dengan cara ini ya. So IP version 6 interface gigabit Ethernet yang bersesuaian. Kemudian kita lihat masalah betulkan path-nya ya. Jadi
dari gambar tadi kan, oh jangan-jangan dia masuk ke tempat lain, ya kan, gateway-nya salah. Atau dari sini di routing table-nya mestinya ke sana tapi ke tempat lain gitu ya. Nah, ini step-stepnya umumnya ya kita lihat destination IP address-nya benar enggak. Nah, di routing tersebut kita lihat routing table-nya. Kalau match ada match yang lebih dari satu enggak, kan routing table itu kerjanya dari yang spesifik ke more global ya, atau dari yang masnya yang paling kecil ke masnya yang paling banyak. Nah, kalau ternyata di situ ada beberapa entry, kemudian table length-nya sama, traffic length-nya sama, maka dia bisa menggunakan load balance ya. Nah, dicek apakah load balance-nya benar nggak. Jadi jangan-jangan ada dua alternatif pakai load balance, tapi sebetulnya ini lebih kecil dibanding yang ini. Ini katakan 1 Gbps, ini 100 Mbps, bisa jadi masalah. Nah, prinsipnya kalau kita lihat entry lebih dari satu, kemudian traffic length-nya nggak sama, ya dia akan menggunakan traffic yang lebih, yang masking-nya itu lebih pendek ya, atau dari sisi dilihat dari sisi ini traffic-nya lebih panjang. Istilahnya kalau di sini 30 gitu, yang ini 28 ya. Nah, ini yang 30 yang dipakai gitu ya. Maksudnya yang host ini yang lebih semakin pendek atau traffic-nya semakin panjang itu yang semakin digunakan. Atau kalau routing table nggak match, masalah ada nggak default route? Kalau ada, mungkin dia bisa di forward ke situ. Tapi kalau nggak ada, ya tentunya ini pasti di discharge. Ya kita betulin. Kemudian kita verifikasi kalau di transport layer ya. Ya umumnya di transport layer masalahnya ya kalau nggak access control list, masalah NAT configuration. Nah, memverifikasi access control list tentunya prinsip ACL itu adalah kerjanya step by step dari ACL entry pertama ke berikutnya. Dan di bagian akhir itu ada implicit deny all atau implicit deny any ya. Contohnya di sini kalau ada ACL 100 yang salah konfigur ya. Mestinya dia dikonfigur di interface ini, tapi dia dikonfigur di interface ini. Ya, kita tinggal show IP interface serial ini, ada inbound common access ini. Ya kan? Kemudian ya tentunya kita bisa remove si ACL ini dari G000 ya, show interface gigabit ini. Nah, ini kita mesti remove ini. Kemudian ada DNS, kita bisa verifikasi. Nah, di sini domain name server ya. Misalnya kita ketika melihat itu konfigurasi IP-nya baik di klien itu nggak dapat DNS ya misalnya. Atau di router misalnya kita ini ya tentunya ini ya mesti nge-match-in ya
Jadi kalau di klien kita bisa menggunakan NS lookup gitu. Kemudian kalau di router ini kita bisa menggunakan IP host ininya, kemudian servernya apa ya gitu. Supaya kalau kita ping nama, nah kita masih bisa gitu. Nah, itu kira-kira yang disampaikan, yaitu terkait tadi ya, kita dalam melakukan troubleshooting, maka kita perlu documentation ya, documentation baik di topologi, kemudian di masing-masing device, dan juga baseline ya. Sorry. Jadi dokumentasi masing-masing device dan baseline. Kemudian prosesnya ya tentunya ini sangat tergantung dari pengalaman masing-masing engineer-nya, tapi proses yang tadi itu bisa dijadikan acuan garis besarnya ya, bahwa proses dalam troubleshooting itu ya kita ngumpulin apa sih masalahnya, kemudian gather simptomnya, kemudian kita isolasi dan take action. Nah, tentu kita butuh tools ya, butuh tools untuk melakukan itu. Nah, kemudian dari sini kita ada ini ya, simptom umum, problem-problem umum, dan juga karena jaringan ini jaringan IP ya, kita menggunakan knowledge base IP juga sudah banyak. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan troubleshooting ya, di jaringan enterprise.